Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban dalam program terbaru dari Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Barbecue, bincang bareng Kolbi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Bang Kolbi? Sehat, alhamdulillah. Bang Kolbi, kira-kira aneh enaknya nih biar lebih santai manggil apa ya? Iya Bang Kolbi aja. Bang Kolbi aja. Jangan Ustadz dah. Kalau Ustadz kenapa? Enggak pantas gitu ya, masih belum pantas lah gitu. Jadi Bang Kolbi lebih akrab aja kan, Ane Marapsan kan. Jadi apa namanya, nggak terlalu kaku lah nantinya gitu. Oke, berarti ini panggil Bang Kolbi, Bang Kolbi aja. Fix. Oke. Bang Kolbi. Iya. Oke. Bang Kolbi. Nah, kegiatan sehari-hari Bang Kolbi ngapain aja nih sekarang nih? Ya, ini masih khidmah alhamdulillah di Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih khidmah menjadi munsyid, masih mungkin jemaah juga tahu. Aneh masih, kan antum juga pemain hadrohnya kan gitu. Kayak nanya lagi gitu. Aneh alhamdulillah masih diamanatin untuk tetap istiqomah di Majelis Rasulullah, khidmah di bagian hadroh Majelis Rasulullah gitu. Kalau di luar majelis Bang Kolbi? Luar majelis mungkin anak ya apa namanya? Bisnismen, alhamdulillah. Doain biar semakin berkembang. Amin, ya, Masya Allah. Nah, Bang Kolbi, ini program terbaru kita nih Bang Kolbi. Kira-kira ada nih kayaknya yang menarik yang mau diangkat nih dari Majelis Rasulullah. Iya. Nah, mungkin dari Bang Kolbi mau nge-spill dikit nih tentang acara kita. Iya, apa nih Bang Kolbi? Acara ini sebenarnya karena permintaan juga banyak yang ingin tahu background dari saya gitu kan. Karena kan bincang bareng Kolbi kan. Jadi berarti narasumbernya dan apa bahasan yang pengen dikulik tuh ya tentang saya gitu kan. Jadi mungkin banyak cerita yang jamaah juga pasti belum tahu kayaknya. Kayak misalkan saya dulunya awalnya penyanyi band, bermutasi menjadi penyanyi band tabok, hadroh kan gitu. Terus juga saya juga dulu gamers ya, sampai saya apa namanya mengikuti kompetisi PlayStation dulu ya, zaman PlayStation PS1, PS2. Tahun berapa tuh? Karena PS1 aja itu tahun 2005, 2004 namanya. Aneh 2000-an. Sebelumnya berarti? 2000-an. Kan Aneh bergabung di Majelis Rasulullah itu 2002. Kalau nggak salah kelas 1 atau 2 aliyah nih baru gabung. Oh, berarti sebelum masuk ke MR? Sebelum masuk ke MR. Jadi masuk ke MR dapat hidayah ninggalin gitu-gitu? Iya, ninggalin gitu. Enggak ninggalin sih, maksudnya berkurang aja. Masih gitu. Main game mana? Masih main game gitu. Nah mungkin nih buat para pendengar tapi udah nggak ngeband ya. Tadi kan Aneh kan awalnya band. Udah nggak ngeband. Ngeband udah nggak sama sekali? Sekarang masih cuman band tabok gitu. Oh iya, beda dong? Beda dong. Nah, dulu kan bandnya diinjak. Drum itu. Drum. Dan sekarang bandnya dipukul gitu. Oh gitu. Berarti banyak ya pengalaman yang menarik Bang Kolbi? Alhamdulillah saya kalau dihitung berarti kan hampir 20 tahun ya di Majelis Rasulullah. Banyak banget hal-hal unik dan menarik yang jamaah pasti nggak tahu. Karena saya akan ungkap di sini insya Allah. Satu persatu ya. Karena 20 tahun kan bukan waktu yang singkat. Betul. Banyak juga kejadian-kejadian unik, menarik. Nah insya Allah saya akan ungkap satu persatu. Ya tergantung Rafsan dah mau nanya apa ya ke Aneh ntar insya Allah. Kalau misalkan Aneh bisa jawab, Aneh jawab. Kalau enggak ya jadi PR ya. Ya kan begitu. Berarti kalau 20 tahun Bang, tahun 2002 dong pertama ya? 2002. Kalau dihitung Aneh masih kecil tuh Bang. Emang berapa? Aneh tahun 2000. Lahirnya? Iya. Berarti Aneh lahir 2000. Baru sanatain dong, baru 2 tahun dong. Baru 2 tahun. Aneh ya belum tahu ada majelis atau gimana berarti mungkin. Aneh 2000 itu 2002 udah mulai bergabung, antum masih 2 tahun. Iya, mungkin masih belum bisa jalan itu Aneh. Tapi sekarang udah besar ya? Alhamdulillah, ada 20 tahun makanya. Iya. Ya. Nah, berarti masih banyak nih Bang Kolbi yang mau kita ceritain ya. Banyak. Kira-kira dari mulai tadi Bang Kolbi bilang mau jadi apa namanya? Mantan vokalis band, gamers. Nah, itu kayaknya bakal menarik nih. Tapi semua itu sekarang Ana alihkan kepada dakwah, gitu. Jadi kemasannya boleh kita, maksudnya gamers, terus juga kita mesti ngeband, bandnya dalam arti ya, Ana juga kadang-kadang suka ngikutin apa lagu-lagu pop sekarang, karena itu juga buat mancing buat latihan ini buat vibration buat suara gitu. Ngambil pelajaran di situ aja. Berarti masih banyak banget ceritanya nih. Kira-kira mungkin kita bakal bahas di segmen selanjutnya kali Bang Kolbi ya. Kita spill lebih banyak lagi mungkin ya. Insya Allah. Nah, mungkin kalau itu kita bakal spill lebih banyak lagi
Untuk kali ini mungkin kita akan lihat dulu pesan-pesan yang akan lewat. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Ahlan wa sahlan, balik lagi nih sama program terbarunya Majelis Rasulullah, Barbecue, Bincang Bareng Bareng Kolbi. Kolbi. Alhamdulillah. Nah, Bang Kolbi tadi sempat nge-spill nih sedikit-sedikit nih pengalamannya Bang Kolbi nih. Awalnya sempat jadi vokalis band, gamers, bahkan Anda sempat dengar katanya Bang Kolbi ini sempat main marawis sih. Iya, nggak main marawis, muncitnya, Vokalis vokalnya. juga. Oh, oke. Mungkin bisa di-spill sedikit-sedikit dari vokalis bandnya gimana, terus main gamersnya jadinya gimana gitu. Mungkin dari vokalis band deh Bang Kolbi, mungkin bisa nge-spill dikit aja nih. Kalau vokalis band sebenarnya nanti kita bakal bikin segmen khusus. Jadi episode khusus mungkin kita bahas di situ bagaimana caranya. Bagaimana awalnya saya di band. Jadi kalau band itu saya cuman kalau bahasanya band-bandan. Band-bandan gimana Ya karena itu maksudnya? kelas 2 aliyah. Kelas 2 sanawiyah SMP. Jadi itu anak-anak apa namanya seumuran, satu kelas, enggak satu kelas juga. Gimana tuh? Jadi gini, kalau band itu saya dari sekolahan. Oh, Sekolahan, jadi band sekolah. Iya, anak-anak sekolah, iseng bahasanya gitu. Dulu kan saya juga main bola juga. Saya player football. Uish. Iya, cuman karena saya nggak tekunin, saya ikut tuh di mana-mana tuh. Apa namanya Tarkam? Tarkam apa? Tarkam apa sih singkatannya Tarkam itu? Ya pokoknya turnamen Antar kelas kampung. lah, antar kampung. Kompetisi antar Oh kampung. iya bener, antar kampung, bener. Tarkam tuh, iya. Iya. Saya dulu pemain cabutan, jadi cabut sama tim ini, pemain ini, sama tim sini saya dicabut, main bareng sama teman-teman saya gitu. Sampai ke luar kota juga waktu itu. Oh, jadi gitu. ini pengalaman pribadi saya, makanya ini temanya kan barbecue ya. Iya. Yang lebih apa namanya mengupas daripada kehidupan saya. Oke. Ya kan, seperti saya tadi tuh band tadi contohnya. band. Kalau band saya itu dulunya itu, ini saya akan bahas nggak detail ya, Betul. karena kita kayaknya apa khusus band ini kita akan bikin episode khusus. Berarti emang seru banget nih ceritanya. Nih. Pengalamannya bener-bener Iya. pengalaman yang menarik. Yang lah. pasti itu band saya itu asalnya cuman karena iseng-iseng aja, karena apa namanya mengisi kekosongan setelah belajar sekolah gitu, band sekolahan dah gitu. Namanya apa tuh Bang? Bandnya Bang? Kalau boleh Bandnya spill kali ini dikit Fasis. aja. Fasis. Fasis Band itu udah pernah manggung sih di apa namanya Anjungan DKI, Taman Mini. Karena kita sebelum apa namanya tampil kita bergabung dulu di salah satu sanggar. Oh gitu. Nah, nanti kita bahas lebih panjang lagi. insya Kalau yang Allah. penasaran nih cerita pengalaman Bang Kolbi, mungkin para pendengarnya masih belum pada nyangka ya. Iya. Yang dilihat Bang Kolbi kayak gini sekarang, dulunya itu vokalis band. Iya, vokalis Nah. band. Jadi hijrah dia. Kalau sekarang kan lagi ngetren nih Iya, bahasanya. bener. Hijrah. Kalau Hijrah. saya iya dari dulu alhamdulillah udah hijrah. Oke, berarti udah ngeduluin para artis-artis yang hijrah, mungkin Bang Kolbi udah hijrah duluan. Iya, cuman saya kan bukan artis, jadi kan nggak kesorot sama media gitu. Itu mungkin nanti kita bahas di episode khusus ya. Episode khusus insya Allah. Khusus untuk ngebahas dulunya Bang Kolbi ini vokalis band. Iya. Nah, mungkin itu nanti coba kita tunggu aja kapan waktunya.
Nah, kalau yang lain Bang Kolbi, cerita-cerita yang lain. Marawis juga begitu. Jadi apa namanya? Kalau Marawis itu kampung. Orang-orang kampung. Jadi ada salah satu tim Marawis, dia terkenal di mana-mana dia ikut kompetisi, belum pernah juara. Iya. Artinya apa namanya? Tapi dia terkenal dengan juri itu yang Anda dapat kabar saat itu ya. Iya, iya. Dia tuh secara instrumen bagus, tapi kurang di vokalnya. Makanya dia waktu itu dia nyari vokal. Ketika nyari vokal, akhirnya singkat cerita dia mungkin ketemu saya, itu saya diajak vokal Marawis, ya saya coba gitu. Nanti juga kita akan ungkap lebih detail lagi nantinya gitu. Maksudnya biar pada penasaran. Betul. Kalau saya ungkap dari awal nih episode cuma 1. Makanya. Kan mudah-mudahan pemirsa nih kita akan terus ya kan selama 20 tahun banyak banget pengalaman saya. Tergantung Rafsan nih. Iya. Dan pemirsa nanti kita juga minta saran pertanyaan. Nah, mungkin nanti dari pendengar kalau misalkan ada yang penasaran ini, mau ada yang mau ditanyain, mungkin bisa aja ditulis di komentar YouTube-nya. Ntar kita bacain, kita tanyain langsung sama Bang Kolbi. Oke, siap. Nah, berarti tadi aja itu udah pengalamannya udah banyak tuh Bang. Dari vokalis band, terus tahu-tahu Marawis itu kan ya sama-sama bidang musik sih, cuman kan beda aliran yang sangat jauh tuh Bang tuh ya. Nah, selain itu deh Bang, kalau misalkan di luar musik, mungkin kalau dari musik ya kita udah tahu lah Bang Kolbi inilah munsyid juga di Hadro. Udah udah melanglang buana lah. Enggak. Kalau di luar musik, iya. Bang Kolbi ada pengalaman lain kayak yang mau diceritain nantinya di program-program ini nih? Iya, salah satunya misalkan saya gamers. Oh, gamers. Gamersnya sih bukannya tanda kutip ya, bukan yang saya maniak banget. Tapi saya mengerti. Tapi saya hanya mendalami satu game saja. Ya. Dulu Konami ya. Konami itu Winning Eleven. Winning Eleven. Nah. Kalau sekarang udah eFootball. eFootball, FIFA. Nah. Saya ya ada dulu dibelikan sama orang tua saya itu PlayStation. Dari 1, 2. Sebelumnya Nintendo malah. Oh, Nintendo sempat ngalamin Bang Kolbi. Sempat ngalamin. Oh. Sempat ngalamin yang Mario Bros, terus yang nembak-nembak burung. Pac-Man, nembak burung, oke. Iya. Saya dibeliin sama orang tua saya itu. Oh gitu, Masya Allah. Gamers juga berarti Bang Kolbi? Ya bukan gamers yang dalam tanda kutip mendalami banget, cuman mengerti saja gitu. Cuman boleh kita nanti adakin bareng nih. Boleh. Mabar. Tapi kalau mabar sama saya bukan main bareng. Apa tuh? Majelis bareng. Iya. Itu dia. Gitu enggak? Mungkin nanti habis majelis bareng baru kita mabar yang lain. Enggak, habis majelis doa. Oh, doa. Habis doa pulang. Kirain ada mabar juga main bareng gitu. Ada nanti insya Allah kita bikin kalau memang banyak yang minta, boleh nanti kita mabar bareng gitu. Nah. Cuman habis mabar ngaji. Karena pengalaman saya itu ada nanti saya akan ceritakan saya berusaha dakwah dengan orang-orang yang itu tadi, yang dia tuh sangat maniak dengan game. Saya perhatiin dia selalu ke rental PS. Oh gitu. Terus saya tanyain, ente kenapa ke rental PS? Aneh perhatiin tuh sering banget. Gitu. Karena mungkin dia ngeliat saya kan ya kayak pakai sarungan, kan pakai baju koko gitu. Mungkin dia waktu itu ngelihatnya masih awam banget lah ya. Awam gitu, terus canggung lah, risih lah bahasanya gitu. Terus saya gini aja, udah kalau lu menang sama gua kita sparring bahasanya. Oh, sparring. Oh gitu. Sparring. Nanti kita bahas juga nanti tuh. Seru tuh. Biar jemaah pada penasaran aja dulu. Ini kan karena segmen pertama tuh. Jadi saya taruhan juga, tapi taruhannya bukan. Tar dulu Bang Kolbi. Itu ntar aja. Itu ntar aja ya. Nah, mungkin sekarang penasaran Bang Kolbi katanya taruhan. Kalau taruhan itu haram, tapi nggak tahu nih taruhannya Kolbi, Bang Kolbi. Belum. Bukan. Ntar aja itu. Nah, itu dah. Pokoknya ntar deh kita dengerin Bang Kolbi taruhan. Wah. Bisa jadi breaking news nih, Bang. Karena apalagi kemarin tuh Rafsan, kalau kita bahas kemarin tuh pas lagi World Cup, itu rame tuh bisa tuh. Ada main sampingan Bang kalau bahasanya Bang. Iya. Nanti deh itu. Kayak masalah game mah, nggak ada habisnya dah. Sampai sekarang juga pasti main game lah Bang Kolbi ya. Buat refreshing aja lah ya. Buat refresh aja sih. Nggak apa-apa main game, cuman jangan sampai lupa aja. Nah, tuh nanti kita bahas juga tuh masalah gamenya Bang Kolbi tuh. Nah, kira-kira Bang Kolbi yang lain nih,
Masih banyak nggak kira-kira 20 tahun kan? Banyak banget kali ya. Banyak banget. Dari Nanti, awal majelis sebelum majelisnya, apaan aja yang mau tahu, mau tahu tentang Anda itu, sumbang saran aja dari jemaah yang apa kira-kira apa namanya yang mau ditahu dari diri saya apa gitu. Nanti insya Allah mungkin banyak pengalaman yang saya akan ungkap di sini. Oke, gitu. Mungkin untuk pendengar nih kira-kira masih ada yang penasaran ini, Bang Kolbi dulunya tuh mudanya kayak gimana, aslinya orang mana. Kan kadang juga kan sekarang majelis Rasulullah ini kan udah berkembang jauh Bang Kolbi ya. Dan juga jamaahnya juga kan bukan jamaah dia doang nih. Yang kenal Bang Kolbi, mungkin masih ada jamaah baru yang masih penasaran. Nah, itu dia, masih yang penasaran nih bisa kali ditanyain aja langsung di episode ini di kolom komentar YouTube-nya. Nanti bakal kita saring, bakal kita tanya langsung ke Bang Kolbi. Insya Allah. Oke. Mungkin setelah ini kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Tunggu dan kita lihat pesan-pesan berikut ini. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Balik lagi nih kita dalam program terbarunya Majelis Rasulullah, Barbecue Bincang bareng Kolbi. Nah, itu pengalaman emang udah banyak banget ya Bang Kolbi ya. Nah, kira-kira bisa kali ini kita spill dikit lagi nih Bang. Apa? Masalah awal-awal masuk majelisnya Bang. Awal pertama kali nih Bang Kolbi nih kenal sama majelis, terus sama AMR. Apa AMR nih majelis pertama yang antum kenal apa gimana kira-kira Bang Kolbi? Saya itu waktu itu kenal Majelis Rasulullah diajak sama teman aliyah, namanya Heri Purnama. Saya nggak bakal lupain karena jasa beliau itu terhadap apa namanya, karena dia awal hidayah. Saya mendapatkan hidayah berkat dia ngajak saya. Gitu. Jadi di kelas 2 aliyah itu saya diajak ngaji. Dulu saya sebenarnya pengajian biasa di rumah, yasin, tahlilan, udah setiap malam Jumat. Nah, kelas 2 aliyah saya diajak sama teman saya itu Heri Purnama. Dia ngajakin, ayo ngaji, ikut aneh ngaji. Di mana? Dia bilang waktu itu ada di Al Munawar. Al Munawar dulu Majelis Rasulullah itu ada 4 tempat, pindah-pindah di setiap malam Sabtu. Pertama di Masjid Al Munawar, di Masjid At-Taqwa Pasar Minggu, Ponpes Darul Islah, dan satu lagi di Masjid At-Taubah, tempat makamnya Habib Bana Munzir sekarang. Itu. Waktu itu saya pertama diajak majlis itu di Al Munawar. Di Al Munawar, ngajak pengajian di Al Munawar. Tapi sebelum ke Al Munawar saya pernah diajak juga sama teman saya ini di malam Rebu itu di majlisnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas di Mat Aceh di Darul Mustafa. Ahlan. Marhaba. Waduh, ada kopinya nih Bang Kolbi nih. Boleh nih kita ngopi dulu ini. Ini kebetulan kita lagi ada di mana, Rafsan? Nah, mungkin dicobain dulu Bang Kolbi. Rasa kopinya ajib nggak nih kayaknya nih? Wah, Masya Allah. Bikin melek Bang Kolbi. Akhir gahwah. Nah, Masya Allah. Nah, jadi mungkin yang pendengar mau tahu, kita nih bikin videonya ini ada di rumah gue aja Bang Kolbi. Lokasinya di mana? Lokasinya di Condet. Selain kopi ada apa lagi? Masih banyak Bang Kolbi. Bukan kopi aja, apa namanya, Taichan. Aduh. Sahabat. Masya Allah nih. Kita disponsori sama Garuda Indonesia juga Bang Kolbi. Garuda apa Citylink? Nah, itu dia. Karena ini kan ke Halim Garuda. Ini bunyinya bunyi bendera Garuda Bang Kolbi. Kalau biasanya kalau ke Halim tuh kalau nggak Citylink Batik Air. Kalau Soekarno Hatta tuh tempatnya Garuda lah. Oh gitu. Gitu ya kan. Kepotong dikit lah, nggak apa-apa lah Bang Kolbi. Nggak apa-apa dah.
Gimana kopinya Ajib ya? Alhamdulillah. Nah di sini selain ngopi nih ada taichan. Jadi di tempat angkringan ya? Iya, anak-anak muda kalau ngumpul di sini. Iya, cocok buat kita kan, masih muda lah. Nah itu dia. Bang Kolbi umur berapa sekarang Bang Kolbi? Saya November kemarin baru 40 kurang 1. Wah, 39. 39. Masih jadi muda hitungannya lah. Tapi banyak yang sangka nih saya nih masih umur 30-an. Oh gitu. Iya benar, 39. Kurang udah di ujung 30-an. Iya. Mau 40. Mau 40. Iya benar. Doain biar panjang umur. Amin, biar sehat, biar programnya juga jalan terus. Iya. Kita masih sering dengar suara Bang Kolbi nih. Amin. Di majelis dimanapun MR berada kita dengar suara Bang Kolbi. Insya Allah. Nah, mungkin bisa dilanjut tadi Bang Kolbi. Gimana tuh ceritanya Bang Kolbi? Sebelum tadi. Awalnya saya diajak malam Rabu itu di tempatnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Masjid majelisnya namanya Darul Mustafa. Dan itu di situ Habib Manam Munzir ngajar. Ngajar bersama Habib Gures Baharun. Nah, waktu awal saya majlis, Habib Manam Munzir berhalangan digantikan sama Habib Gures. Jadi, kalau untuk awal perjumpaan saya dengan Habib Manam Munzir itu di Majlis Al Munawar. Oh, gitu. Setelah itu saya diajak lagi majlis lagi sama teman saya itu, ayo ngaji malam Selasa di Masjid Al Munawar saat itu. Saya itu 2002 kelas 2 aliyah itu. Nah, saya ngaji di Al Munawar, duduknya di sop paling terakhir, itu posisinya masih di tengah. Kalau saya kan, kalau sekarang kan alhamdulillah sampai belakang, sampai keluar gitu. Dulu saya ngaji dan itu juga sapnya renggang. Oh, kayak gitu. Corona. Lagi Corona. Iya, lagi Corona. Social distancing. Social distancing. Tapi kalau sekarang alhamdulillah mulai berkembang, jamaah mulai banyak gitu. Ya berkat kegigihan Habib Manam Munzir. Saya jadi mengalami proses dan tahu apa namanya perkembangan Majelis Rasulullah dari awalnya. Ya kan, mungkin jamaah masih puluhan. Karena kan dulu Habib Manam Munzir ngajarnya itu setiap malam Rabu pindah-pindah tuh. Kadang-kadang Tanah Kusir, Fatmawati, di Pengadegan itu. Saya ikut-ikutin tuh. Gitu. Nah, awalnya dari situ terus pertanyaannya tadi? Awalnya gimana tuh Bang? Jadi bergabung? Masuk maksudnya kenal sama majelisnya. Oh, kenal majelisnya seperti itu sebenarnya diajak sama teman saya. Kalau awal bergabungnya, mungkin waktu itu saya pernah, satu ketika tuh saya pernah baca fasal, apa namanya, maulid. Dulu tuh saya tuh fasal maulid tuh, saya dikasih sama teman saya tuh. Karena kan saya diajak sama teman saya waktu kelas 2 aliyah itu, sama teman saya tapi Habib, namanya Habib Ali Al-Attas. Panjang umur beliau, Masya Allah. Insya Allah panjang umur. Pokoknya teman-teman saya yang mengajak saya dalam kebaikan, saya doain panjang umur semuanya. Begitu. Berkah Insya Allah. Nah itu, saya diajak, ini lucu nih Rafsan nih. Aneh kan nggak tahu itu buku maulid. Iya. Jadi dikasih ini baca nih. Aneh baca setiap habis sholat. Jadi setiap habis sholat, Nabi pikir udah baca aja. Tapi Ani pas ya Nabi salam alaik, Ani duduk karena nggak tahu itu ternyata maulid. Oh gitu. Dulu yang Ani tahu maulid tuh cuman berzanji. Oh, apalagi waktu itu emang Nadia Ulami baru masuk Bang ya? Baru masuk itu. Habib Manam Munzir yang salah satunya yang mempopulerkan di Indonesia. Berarti emang antum nih masuk ke MR ini sebelum MR terkenal Bang? Belum sama sekali. Masih sepi. Dulu Majelis Taklim tuh boleh dikatakan iya banyak, cuman nggak populer seperti sekarang. Kalau sekarang kan hampir setiap gang, hampir setiap jalanan umum antum lihat banyak umbul-umbul dan baleho. Kalau dulu belum seperti itu. Belum sama sekali. Iya. Alhamdulillah. Emang sih tahun-tahun itu emang kalau apa namanya yang aneh pelajarin nih Bang. Emang perkembangan majelis emang masih belum terlalu pesat ya. Terlalu pesat. Mungkin semakin kesini Habib udah ngenalin apa namanya maulidnya Adi Ulami, Guru Mulia, mungkin itu alumni juga mulai berkembang kali. Jadi banyaknya, jadi yang mendongkrak majlis-majlis kalau menurut saya ya, menurut saya adalah majlis-majlis besar juga. Jadi kan dia seakan-akan dia terangkat juga, terekspos gitu. Oh ini Majelis Taklim di mana-mana udah mulai semarak. Jadi karena ada satu atau dua yang mencuat, dia bikin Majelis Tabligh Akbar besar, jadi diikutin sama majlis-majlis lain. Nah itu yang menyebabkan kalau menurut saya majlis-majlis alhamdulillah sekarang nih udah mulai banyak semarak gitu. Ya kita bersyukur hidup di Jakarta terutama ya. Bener. Khususnya sebab kayak saya banyak pengalaman alhamdulillah dari zaman Habib Manam Munzir tuh diajak dakwah keluar kota. Ya bagi saya di Jakarta ini khususnya ya, lebih nyaman kita
alhamdulillah untuk mengadakan majelis gitu sih. Beda ya berarti ya suasana di luar kota ya. Iya, suasana. Tapi kalau lihat dari sekarang nih di Jawa Timur, Jawa Barat, ya pokoknya daerah Jawa tuh lagi asik gitu sana majelis. Kayaknya lagi semarak banget di sana. Semarak lagi orang pada demen-demen banget sama sholawat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada. Ini sebab itu kan jadi rahmat. Ya kan? Yang dengan adanya rahmat insya Allah nggak ada lagi musibah insya Allah. Nah, itu jadi bisa kita bahas juga tuh Bang Kolbi itu. Insya Allah. Apa pengalaman antum diajak dakwah sama Habibana keluar kota? Oh kemana iya. tuh Bang? Kira-kira Bang? Jauh-jauh. Paling jauh saya kalau di ini ujung Papua. Papua itu tuh di Manokwari, tapi saya tidak sampai pedalaman. Oh, sampai itu. nggak pedalaman. Untuk yang pertama kali saya diajak sama Habibana, yang kedua dan ketiga yang sampai ke Bintuni, sampai ke Kokoda, saya nggak di sampai ke Kokoda nggak nyampe. Kokoda nggak. Yang viral kan waktu itu kan Kokoda Habibana ya itu sampai pakai sampit tuh perahu. Oh, sampan ya. Saya nggak ikut itu. Saya hanya pertama saja. Sampai ke luar negeri nggak kira-kira Bang Kolbi? Keluar negeri ya, alhamdulillah. Keluar negeri ya, kalau negeri-negeri tetangga Singapura, Malaysia, saya selalu diajak beliau. Alhamdulillah. Itu kita bahas lagi tuh. Insya Allah. Kita bikin satu episode lagi nih. Oke. Seru kayaknya tuh kalau kita ngomongin pengalaman, apalagi nanti kan di situ kan Bang Kolbi kan pasti punya kedekatan secara khusus sama Habibana yang belum mungkin sebenarnya kalau tahu. Untuk maaf saya potong Pak Rapsan ya. Karena kan Bapak kan guru ya. Sebenarnya kalau untuk Habibana Munzir nanti saya ini hanya tahu bayangannya aja Rapsan. Hakikatnya saya mungkin hanya tahu bayangannya saja gitu. Karena hakikatnya mungkin Allah yang tahu akan kemuliaan beliau. Mungkin banyak yang lebih tahu tentang Habibana Munzir dibanding saya. Mungkin anak-anak beliau, keluarga beliau, istri beliau. Kalau saya hanya tahu ya sebatas bayangannya saja, hakikatnya saya kayaknya nggak tahu gitu. Oke. Nanti kita ulik lagi nih lebih dalam nih mengenai Habibana dari Ustadz Kolbi. Insya Allah. Tapi Bang Kolbi, Anda masih penasaran juga. Antum pas lagi awal kali pertama masuk nih ke MR nih, itu udah maksudnya langsung ketemu Habib? Langsung salaman? Karena kan kalau kita ngelihat dari zaman sekarang nih Bang Kolbi ya, susah banget mau salaman sama guru-guru kita nih yang di depan. Nah, dulu gampang, karena kan saya bilang tadi, saya sab terakhir di majlis itu di tengah Masjid Al-Munawwar, di tengah Masjid Al-Munawwar. Artinya jamaah belum terlalu ramai. Berarti Habib juga udah ngizinin untuk salim. Semuanya hampir salaman. Ya dulu paling banyak 100. Iya, Malam Selasa. Hampir semua salaman, dan enaknya dulu Habibana mengenali. Karena mungkin jamaahnya nggak banyak, gitu, jadi kenal. Sama kayak seperti zaman Rasulullah kan, ketika sahabat ada yang 1, 2, 3 hari nggak hadir, Rasulullah pasti dinanyain kan, mana fulan gitu. Ya sama seperti itu. Berarti emang jamaah dulu emang sedekat itu sama Habibana. Dekat banget nih Habibana. Sampai diingetin kalau beliau nggak hadir. Iya, nama juga beliau. Iya, kita disebut nama aja kita udah girang banget. Iya, namanya kita dikenal sama orang yang mulia gitu, sosok guru yang kita panutin, itu udah girang banget bagi saya itu. Saat berarti itu ya. Kalau itu antum nama Bang Kolbi itu juga katanya dari Habib, Bang? Iya. Jadi Habibana Munzir itu ngasih nama orang-orang sekitarnya dengan diawali dengan nama Muhammad. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Kolbi, itu nama dari Habibana Munzir. Nama asli saya Irfan Hadi, saya umur 39 tahun, berasal dari Indonesia. Kalau saya namanya Rapsan Zania Sudaisi, umur 22 tahun, tinggal di Jakarta. Alhamdulillah, ya. Iya. Kita jadi pengenalan lagi nih? Iya. Padahal udah di ujung kita. Introducing, itu ya anggap aja buat ini, buat kenal-kenalan aja. Iya, gitu aja. Mungkin jamaah masih banyak yang belum tahu. Emang nih Bang Kolbi ini nama aslinya Bang Irfan Hadi, iya. Habibana Munzir tuh ngasih nama tuh yang orang-orang sekitar beliau tuh, kayak Muhammad Aini, Muhammad Ruhi, Muhammad Sukron, terus Muhammad, pokoknya semuanya dinamain awalnya dengan nama Muhammad. Muhammad Laghimi, siapa lagi tuh yang namanya? Muhammad Najmi, banyak dinamain nama beliau gitu. Tapi orang tua saya tahu, dan orang tua saya ridho juga saya dipanggil Kolbi di mana-mana tuh. Makanya mungkin jamaah juga mungkin ada sebagian yang sudah tahu nama asli saya, karena di sosial media saya kan saya cantumkan juga nama asli saya, pemberian dari orang tua tuh Irfan Hadi, Habibana Munzir.
memberikan nama kepada saya Muhammad Kolbi. Berarti gitu. emang ada apa namanya keberkahan emang dari Iya, nama ada ya. keberkahan. Ada nama dari Irfan Hadinya, ada berkahnya dari orang tua, Muhammad Betul. Kolbinya juga dari gurunya. Ya artis juga kan banyak kan nama-nama Nama panggung, Rapsan. Iya Gitu. benar. Oke Bang Kolbi, mungkin untuk episode sekarang nih kita cukup segini aja nih spill Bang Kolbi ya. Ntar kita spill lagi nih. Oke. Apa namanya pengalaman Bang Kolbinya nanti di episode khusus pembahasan. Oke. Oke, gitu Bang Kolbi, syukuran jazakumullah khair Bang Kolbi. Sama-sama, Semoga Rapsan. Bang Kolbi diberikan kesehatan, Amin. panjang umur, insya Allah. Semoga biar semua pendengar ini bisa tahu nih pengalaman Bang Kolbi yang benar-benar apa namanya ya bisa dibilang berharga kali ya. Pengalaman-pengalaman emas selama kenal sama majelis Rasulullah. Insya Allah. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir Bang Kolbi nih. Apa gitu? Ya terserah Bang Kolbi apa gitu. Ya, banyak pengalaman yang belum saya ungkap, makanya saksikan terus acara barbecue bincang bareng Kolbi dengan juga Rapsan sebagai tandem saya nih, masya Allah nih. Ini waktunya nih, dia susah nih pemirsa, ya kan? Tapi alhamdulillah diminta sama direktur dari apa program acara ini, akhirnya tersedia, akhirnya bersedia untuk menjadi tandem saya di acara ini. Bang Kolbi doain juga nih biar sehat. Sama-sama doa. Pokoknya jamaah ikutin terus acara barbecue, bincang bareng Kolbi dan juga Rapsan ya. Nanti situ kita banyak pengalaman, mungkin banyak inspirasi yang apa namanya bisa dijadikan pelajaran, insya Allah. Insya Allah. Nah, nanti kita tunggu aja setiap minggunya. Kita akan tayang setiap minggu Bang Kolbi ya. Ya, di hari apa? Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Itu katanya Bang Nuy ini katanya nih. Kata Bang Nuy. Oke, siap. Sebentar Bang Nuy bilang katanya setiap malam hari Sabtu. Siap, hari Sabtu. Mungkin itu aja. Terima kasih semuanya. Tungguin episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.